Haruskah Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan penyidik yang diduga menghambat proses penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara? Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan Direktur Fitra Sumut periode 2003-2012, Bang Elvenda. Selamat malam, Bang Elvenda Ananda dan Bang Yudi Purnomo. Iya, Malam, selamat Mbak malam Mbak Eva. Malam, Mas Elvenda. Iya, Baik, malam saya Mbak akan Syudi. ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, apakah Dewas KPK harus menindaklanjuti segera laporan terkait penyidik KPK yang tidak memanggil Gubernur Sumut, Bobi Nasution? Ya, tentu ketika ada laporan dari masyarakat ya, Dewas KPK pasti akan menindaklanjuti dan saya pun juga menunggu ya bagaimana Dewas akan ya menindaklanjuti terkait dengan laporan ini karena memang ya pemeriksaan terhadap Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara kan memang seharusnya itu dilakukan ya oleh KPK karena setidaknya ada keterkaitan mengenai formil ya kemudian material yang harus didalami ya baik yang terungkap dalam proses penyidikan maupun yang terungkap di dalam proses persidangan, bahkan hakim pun sudah memerintahkan. Nah, tentu bagi saya kalau misalnya laporannya ini ke penyidik KPK yaitu Kasatgasnya Mas Rosa ya, saya Ya. pikir saya agak meragukan ya mengenai apa keterlibatan peran Mas Rosa karena kan Kasatgas dalam kasus ini kan ada tiga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kalau terkait dengan Mas Rosa tentu kita sudah tahu lah bagaimana sepak terjang beliau ya dan memang ini sangat menarik ya bagi saya pelaporan ini justru ya akan membuat terang ya mengapa Bobi Nasution itu tidak dipanggil sehingga Baik. ya terjadi pelaporan terhadap Mas Rosa seperti itu dan saya pikir Mas Rosa nanti ketika pun dipanggil ke Dewas KPK ya pasti beliau akan menyampaikan seterang-terangnya mengenai apa yang terjadi karena kalau masalah gubernur ya Mas Rosa ini jangankan gubernur ya menteri saja beliau tersangkakan gitu kan artinya ini sebenarnya bukan hal yang bagi saya sangat istimewa makanya tadi saya Baik. justru mengapresiasi ya adanya pelaporan tersebut ya sekaligus juga untuk ya membersihkan ya nama dari Mas Rosa ini karena kan ini Sampai di sudah situ beredar dulu, di Mas Yudi. mana-mana seperti itu Mbak. Yang dilaporkan adalah Kasatgas, betul? Anda meragukan peran Rosa Purbobekti. Apakah Betul. level Kasatgas KPK bisa menghambat penyidikan kasus sehingga menentukan seorang saksi bisa diperiksa atau tidak? Karena Anda merasa bahwa Kasatgas tidak punya peran untuk menentukan seorang saksi bisa diperiksa atau tidak. Betul demikian yang Anda sampaikan? Ya betul bahwa kan semuanya terkait dengan pemanggilan saksi itu kan bukan Kasatgas yang menandatangani surat panggilan, ada Direktur Penyidikan, kemudian ada Deputi Penindakan mengetahui, kemudian apakah ada atensi dari pimpinan KPK atau tidak, itu kan semua mempengaruhi. Jadi saya pikir Dewas memang harus proaktif ya, jangan sampai tadi tuduhan-tuduhan terhadap seseorang Kasatgas ini bisa merugikan nama baik beliau gitu ya. Di tengah tadi saya katakan saya kenal baik dengan Mas Rosa Purwobekti. Jadi saya pikir kalau memanggil seorang saksi gubernur ya beliau itu tidak akan takut lah seperti itu Mbak. Tapi justru Dewas harus ya membongkar ini apa yang terjadi ke ruang terang ya. Siapa sih sebenarnya yang menghambat terjadinya tidak dipanggilnya Bobi ini walaupun jubir KPK saya lihat ya menyampaikan kepada publik kan terlalu normatif banget ya. Belum Baik. ada temuan lah, nunggu perkembangan lah. Hakim aja udah memanggil loh. Istilahnya Baik. memerintahkan memanggil, kok KPK tidak manggil-manggil. Ini kan ada apa? Kita hukum ini kan memang jangan sampai tebang pilih dan harus jelas gitu ya. Saya pikir KPK harus berani lah. Dan saya pikir kasus ini kan juga sudah dilimpah ya. Jadi kalau untuk penyidikan ya sepertinya pemanggilan Bobi di penyidikan sudah tidak akan ada lagi kecuali KPK ada kasus baru ya seperti itu Mbak. Jadi Baik. untuk kasus yang saat ini OTT ini sudah tertutup untuk memanggil Bobi ini. Seperti itu Mbak Eva. KPK harus berani, tadi Anda sampaikan, saya tanyakan ke Bang Elvenda sebelum ada laporan dari Iya, kami, ada juga desakan dari ICW yang menilai KPK takut memeriksa Bobi. Anda sepakat KPK takut? iya. Kesannya takut itu memang bisa kelihatan ya. Pertama dari apa?
sudah ada perintah pengadilan, sudah ada perintah hakim, tapi kemudian tidak kunjung dihadirkan. Nah, kemudian yang kedua, hakim memerintahkan untuk membuat disprindik baru. Nah, itu juga tidak kunjung muncul apanya di sprendiknya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam persidangan terungkap adanya pertemuan ya di roadshow itu, di off road itu, adanya ini antara pihak yang menyuap dan juga eh, Bobi Nasution waktu itu. Nah, ini kan sebenarnya sudah terang benderang gitu kan. Nah, kemudian fakta lain adalah sudah berkali-kali sebenarnya kantor KPK didatangi oleh masa aksi ya untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, artinya kalau kemudian tuduhan ICW itu KPK takut, saya pikir itu cukup beralasan dengan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan, tapi tidak kunjung ada pemeriksaan, termasuk kemudian memeriksa sepupunya dan kemudian rektor USU gitu kan. Nah, sudah ada pemanggilan tapi tidak ditindaklanjuti pemanggilan berikutnya. Ini kan menunjukkan bahwasanya ada apa gitu kan? Apakah takut atau lainnya? Ini kan menjadi tanda tanya buat publik Sumatera Utara. Nah, juga ini menjadi catatan sebenarnya dari masyarakat Sumatera Utara. Apakah sidang ini benar-benar mengungkap persoalan sesungguhnya, mengungkap sidang yang sesungguhnya, ini yang menjadi tanda tanya publik Sumatera Utara sebenarnya. Ini saya pikir yang menjadi catatan untuk soal apakah KPK takut atau tidak. Begitu Baik. Mbak Eva. Dan KPK sampaikan baru bisa menindaklanjuti memeriksa Bobi sebagai saksi jika nama Bobi terungkap dalam persidangan anak buah Topman besok. Apakah ini bisa menjadi pembenaran KPK sehingga belum memeriksa Bobi sebagai saksi, Mas Yudi? Harusnya dari penyidikan itu sudah dipanggil, Mbak. Dari awal-awal OTT harusnya sudah dipanggil karena sangat-sangat jelas sekali termasuk adanya pergub ya terkait pengalihan anggaran. Jadi saya pikir saya juga heran kenapa untuk memeriksa Bobi selaku Gubernur Sumatera Utara menjelaskan secara formil bagaimana pergub bisa keluar saja, KPK itu tidak berani gitu ya. Nah, ini ada apa? Inilah yang menurut saya ya saya yang harus kemudian ditelusuri oleh Dewan Pengawas KPK sebagai organ yang mengawasi masalah etika yang terjadi di KPK. Ini ada apa? Karena ini hal yang mudah sebenarnya. Kan tinggal surat panggilan aja ke orangnya kemudian datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini akhirnya kan jadi kemana-mana termasuk tadi akhirnya ada Kasatgas yaitu Mas Rosa dilaporkan ke apa namanya ke Dewas gitu ya. Padahal apakah memang beliau yang bertanggung jawab kan belum tentu gitu kan. Kemudian tapi ya Dewas pasti akan mendapatkan gambaran komprehensif kan nanti tinggal dipanggil penyidik-penyidiknya, tiga kasatgasnya, direktur penyidikan, deputi penindakan hingga pimpinan. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua berita-berita terkait dengan apa namanya rapat-rapat, notulensi, apakah ada pemanggilan Bobi di dalam proses rencana penyidikan atau tidak, itu pasti akan didalami. Adakah yang mengusulkan, siapakah yang mengusulkan, siapa yang menolak, itu pasti akan dilakukan oleh Dewas. Jadi saya pikir saya berharap bahwa Mas Rosa Purwobekti nanti kalau misalnya Dewas juga berani memeriksa gitu kan, itu harus berbicara sejujur-jujurnya sebenarnya apa yang terjadi karena saya melihat berita terkait dengan tuduhan bahwa beliau itu menghambat ini kan saya pikir sangat merugikan karena Baik. prestasi-prestasi yang Rosa tadi saya katakan itu kan begitu banyak gitu Mbak. Berapa menteri yang dia tersangkakan, berapa gubernur gitu kan, apalagi wali kota bupati. Jadi saya pikir di sini memang kita harus membuka ya ruang gelap ya terkait dengan pemanggilan Bobi yang terkait di dalam internal penyidik ya itu ke ruang terang. Kalau tidak ya tadi tuduhan-tuduhan itu akan selalu ada dan tentu akan sangat merugikan secara personal Oke. penyidik-penyidik yang saya tahu sudah pasti sangat lelah ya terkait Hmm. dengan ini aja ada 3 OTT loh Mbak, Sumut, Riau, ya Ponorogo gitu kan. Ini kan ada jasa-jasanya Mas Rosa di sana Hmm. berdasarkan info yang saya terima. Jadi saya pikir
laporan ini harus ditindaklanjuti segera oleh Dewas untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik atau tidak, sehingga jelas terkait dengan kasus ini. Begitu, Mbak Eva. Oke, apakah ada unsur politik kalau Anda melihat Bang Elvenda sehingga butuh waktu untuk memanggil Bobi, termasuk juga sebelumnya kan Hakim Kamazaro itu meminta JPU KPK memanggil Bobi sebagai saksi di persidangan, tetapi tidak kunjung dipenuhi. Apakah sulit, ada unsur tertentu, atau apa sebetulnya yang spesial dari kasus ini sehingga tidak mudah memanggil pihak-pihak tertentu? Ya, kalau kita melihat ke belakang, ini kan banyak sekali kasus yang sebenarnya sudah ini ya menyangkut ini ya gubernur Sumut ini, mulai kasus tambang, kemudian kasus lampu pocong dan macam-macam. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya publik ya, apakah ini ada persoalan politis dan macam-macam. Kenapa? Begitu banyaknya kasus yang menimpa, tapi tidak ada tindak lanjut terhadap persoalan-persoalan tersebut. Bahkan yang untuk Maluku Utara sudah ada persidangan dan bahkan sudah terbuka sekali, tapi tidak ada upaya untuk menindaklanjuti. Nah, ini saya pikir yang menjadi persoalan, apakah memang ini ada muatan politis karena memang latar belakang Bobi Nasution yang mertuanya adalah mantan wakil presiden. Nah, ini yang mantan presiden. Nah, ini yang memang menjadi persoalan dalam kacamata publik. Nah, kita tahu laporan ini harusnya memang dibuka oleh Dewas. Dewas pastinya sudah membaca kasus ini dengan baik. Sebenarnya sangat sederhana kasus ini kalau dibandingkan dengan Riau yang begitu cepatnya KPK menindaklanjuti, kemudian menjadikan tersangka. Ini saya pikir jangan ada perbedaan penanganan Sumut dengan Riau misalnya. Ini yang menjadi harapan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ini juga menjadi wibawa KPK harusnya. Begitu, kita nantikan tindak lanjut dari Dewas KPK ya, Bang Elvenda, Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.